Kami ajak berbincang Coach ya. Oke. Bersama dengan founder and designer Marengo Natural Dyes Batik di Yogyakarta, Nuri Ningsi Hidayati. Bu Nuri, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, saya panggil Mbak Nuri aja Halo, ya. Coach. Malam Mbak Ya, Nuri. silakan. Iya, sehat ya Mbak Nuri ya? Alhamdulillah sehat, Coach. Baik. Iya. Mbak Nuri, Ya. mungkin pertama bisa disampaikan kepada kita semua di sini. Sebenarnya apa yang menginspirasi Anda untuk menekuni dan melestarikan batik Marengo? Tapi bisa nggak disampaikan dulu sebenarnya apa sih batik Marengo ini? Oh iya, baik. Terima kasih, Kak. Jadi Batik Marengo itu salah satu brand batik yang memfokuskan pada batik warna alam. Jadi ketertarikan saya terhadap batik warna alam itu memang yang pertama karena warisan dari nenek moyang kita ya. Jadi memang ibu saya itu sebagai seorang pembatik di Balai Penelitian Batik di Yogyakarta. Nah, saya sudah sering melihat batik itu dari sejak kecil. Jadi dari melihat batik itu mulailah saya rasa ketertarikannya ingin membuat desain batik yang aku sukai nih. Jadi kan sudah sering melihat yang batik tradisional kayak gitu. Tapi gimana aku membuat desain yang sesuai dengan yang aku inginkan. Nah, dari situ jadi tertarik terus untuk menggambar sesuatu yang berbeda dengan batik-batik pada umumnya. Dari ketertarikan itu, terus warna-warna yang saya kembangkan juga awalnya memang tertarik dengan warna-warna yang soft dan warna-warna yang soft itu bisa didapatkan dengan pewarnaan alam ternyata. Nah, dari situ mulai tertarik untuk menggali pewarnaan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Ternyata tanaman-tanaman yang ada di daerah kita itu bisa digunakan untuk bahan pewarna dan ini sangat menarik sekali. Akhirnya saya waktu tugas akhir pada kuliah saya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, waktu itu mengambil penelitian tentang pewarnaan alam. Nah, dari situlah mulai tambah tertarik nih untuk menggali terus bagian dari ini kan salah satu budaya Indonesia yang tidak akan pernah mati ya Kak. Terus ingin mengulik, itulah rasa ketertarikan saya. Iya. Bahan dasar warna alami itu dari mana ini? Atau apa saja sumbernya? Ya. Nah, jadi Marengo sendiri itu diambil dari salah satu nama tanaman penghasil warna, Kak. Jadi memang tanamannya itu kita menggunakan tidak hanya daunnya, tapi ada kayu-kayuannya, batangnya, sampai akarnya itu juga pernah saya coba untuk eksperimen. Ternyata warnanya sangat indah sekali. Jadi mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, sampai bunganya bisa kita gunakan untuk bahan pewarnaan alam. Nah, ini waktu sebenarnya sebelumnya memang belum tahu ya. Ini gara-garanya itu waktu saya membaca buku tentang buku induknya batik, itu disebutkan kalau batik di Indonesia itu awal mulanya memang dari nenek moyang kita itu mengambil pewarnaannya itu dari hutan. Nah, waktu zaman dahulu ya pakai hutan. Nah, saya berpikir apakah mungkin nih bisa di era sekarang tuh saya juga menggunakan bahan pewarna alam, tapi saya mengambilnya di mana nih kalau zaman dahulu kan di hutan. Nah, akhirnya saya waktu itu mengambilnya di lingkungan tempat tinggal gitu. Itu awal mulanya panjang ya Kak. Jadi awalnya Mbak Nuri sendiri menerjuni secara serius sudah berapa lama ini Mbak? Oh ya, kalau secara serius itu setelah lulus itu tahun 2015. Nah, dari tahun 2015 itu memang setelah tugas akhir itu mendapat apresiasi yang baik dari Yayasan Batik Indonesia. Nah, dari situ menjadikan modal saya untuk melanjutkan untuk ini ya, dari eksperimen itu saya berpikir bagaimana dari eksperimen yang bermanfaat untuk saya sendiri tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya saya waktu dapat award itu saya mengajak orang-orang sekitar di tempat saya untuk ayo siapa yang mau belajar batik. Jadi setelah lulus tahun 2015.
Oke. Coach, Ya, menarik ya cerita Ya. awal tadi dari Mbak Nur ini. Sebenarnya bagaimana sih Coach perkembangan pelaku usaha mungkin mikro, kecil, menengah khususnya di sektor kerajinan batik saat ini Coach? Ya, jadi awal saya mendampingi Mhm. para UKM bisnis khususnya fashion, yang saya share ke mereka adalah mereka benar-benar punya yang namanya identitas bisnis yang kuat. Ya, mereka bisa menjelaskan kenapa mereka berbisnis, kenapa produknya batik, Ya. kenapa senangnya di fashion gitu ya. Mereka jelaskan. ya, Dan memang Marengo ini ya salah satu produk yang dikembangkan oleh Nuri ya, dan Nuri bukan cuma pembatik tapi dia juga belajar tentang batik ya, Oh. dari mulai seninya, dia sarjana yang meriset tentang pewarnaan batik. Mhm. Dan ternyata di Indonesia sumber pewarna alam ini sangat luar biasa ya, dari daun, akar, batang gitu ya, mereka bisa olah sehingga bisa menimbulkan warna-warna yang berbeda yang nantinya akan menjadi tinta untuk batik tulis yang mereka buat. Oke. Ini sesuatu hal yang sangat berbeda, makanya saya bilang batik Indonesia itu bukan sekedar kalau dibikin jadi kain bukan cuma kain biasa, kalau dibuat jadi baju bukan sekedar baju biasa, tapi ini hasil karya Ya. yang merupakan peninggalan nenek moyang kita, dan ini merupakan kearifan lokal. Sehingga orang yang dijelaskan dengan jelas prosesnya, terus semangat dari pembuatan batik, bahkan setiap corak batik itu ada artinya, ada semangatnya, dan ada story-nya. Nah, ini yang membuat kita ini sangat kaya dengan fashion yang sangat original, yang sangat natural, dan juga saat ini semua bisnis menuju kepada green gitu kan, Ya. natural, pewarnaan alam, ya sangat ramah lingkungan. Nah, ini yang menjadi menarik, Bang Rudi. Oke. Apakah itu bisa diartikan sebagai suatu tantangan tersendiri bagi atau yang dihadapi pelaku UMKM ketika mempertahankan produk yang berbasis alami seperti yang dijalani oleh Mbak Nur ini, Coach? Ya, kalau saya sih bilangnya bukan tantangan, tapi ini potensi. Potensi yang sebenarnya itu menjadi keunggulan, yang tidak semua UKM mengerti keunggulan dari potensi yang kita punya ini bisa menjadi sebuah nilai jual yang sangat luar biasa. Makanya saya waktu damping UKM saya tanya, mana profil kamu? Mana proses pembuatannya? Mana cerita di balik produk yang dibuat? Sehingga ini bisa meyakinkan bahwa pembeli bukan bayar hanya sebuah baju atau fashion yang mereka pakai untuk sehari-hari, tapi mereka punya cerita, mereka punya kebanggaan dengan memakai produk asli Indonesia ini. Oke, ya saya ingin ke Mbak Nuri kembali. Kalau target pasarnya siapa nih, Mbak Nuri? oh ya, ini ya, maaf Bang ya, Bang maksudnya Rudi. ya, Bebas, Mbak. ya untuk untuk target pasar Mhm. itu awal mulanya memang sebelum saya dapat ilmu yang sangat sangat luar biasa dari Coach Getty ya, Mhm. itu ini pecinta kain wastra aja kok, aja Bang. Nah setelah 2 tahun lalu ya di coaching sama Coach Getty, itu ilmunya kan banyak sekali dan ada strategi-strateginya, dan ternyata sekarang itu merambah target pasarnya itu anak-anak muda pun juga Oke. antusias dengan Ya. karya-karya terbaru dari kita. Nah itu karena adanya different produk yang telah kita lakukan. Jadi ya kalau dari kemarin-kemarin kita mengolahnya hanya berupa kain saja, nah sekarang sudah meningkat menjadi busana atau baju untuk baik untuk anak muda maupun untuk itu tetap pecinta dengan wastra. Ya. Nah Kalau- jadi sekarang sudah bertambah nih gara-gara ada coaching bisnisnya ya sama coach di situ. Oke. Nah, Ya, apa sih Mbak yang mungkin bisa dilihat secara nyata perbedaannya batik-batik yang pada umumnya dengan batik yang menggunakan pewarna buatan atau pewarna alami, maksud saya pewarna alami, dan adakah mungkin corak-corak yang dikedepankan dari karya-karya Mbak Nuri? oh iya, mungkin perbedaannya di ini ya, kalau kita
kita itu punya pondasi dalam membuat desain itu tuh kita mengambil beberapa tema kayak misalkan alam dan budaya. Nah, kita mengambil tema keindahan alam. Misal contohnya yang telah kita lakukan kayak kemarin kita mengeluarkan koleksi warna yang dari tanah nih Kak. Nih Bang, jadi warna tanah, terus eksplorasi warnanya menggunakan warna tanah, tapi desain-desainnya adalah desain-desain alam di daerah kita, daerah tempat kami berkarya yaitu di Berbah Sleman, Yogyakarta. Nah, ini kan banyak wisata-wisata alam ya. Nah, itu saya tuangkan nih di desain-desain Maringgo, dan penggunaan warnanya warna alam, dan koleksinya itu tahun 2020 2023 kemarin tuh namanya Tanah Basah. Nah, itu berawal dari warna tanah, kemudian dengan motif-motifnya itu motif-motif alam sekitar kita. Jadi banyak sekali inspirasi motifnya yang membedakan dengan batik yang lain. Jadi kita tuh punya cerita setiap dalam membuat desainnya. Itu sih yang mungkin yang membuat berbeda dengan yang lainnya. Salah satunya ya Bang. Ini kan bisa dikatakan Coach Getty sebuah inspirasi yang diceritakan tadi oleh Mbak Nuri. Nah, kemudian bagi mereka yang menjalani usaha serupa dengan Mbak Nuri, langkah-langkah yang bisa diambil Coach untuk mencoba mengintegrasikan nilai budaya dengan kebutuhan pasar modern saat ini Coach. Ya, jadi kalau kita bicara fashion dan khususnya batik ya, populer Jogja, Solo, dia Jawa Tengah, bahkan sekarang setiap provinsi ada batiknya. Dan mereka menggali sebuah keunggulan, keunikan dari masing-masing produk ini karena punya ciri khas yang berbeda-beda, ya. Ada karakter batik Cirebon, batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, itu semua punya ciri khas masing-masing. Sehingga begitu mereka memahami tentang apa yang mereka buat ini berbeda dengan siapapun yang awalnya mereka anggap itu sebagai kompetitor, sekarang mereka berkolaborasi. Melakukan fashion show, tasnya dari produk brand tertentu, bajunya, topinya, sepatunya, itu kolaborasi dari beberapa UKM. Dan ini sudah rutin dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri mereka fashion show-nya. Dan itu punya ciri khas masing-masing dan mereka bisa jelaskan story atau ide atau karakter dari fashion design yang mereka buat, sehingga para pecinta batik atau pecinta fashion ini jadi paham apa bedanya. Sehingga yang tadinya harus memilih antara yang A dan B, akhirnya A dan B dibeli dua-duanya sama pecinta fashion, seperti itu Bang Rudi. Tapi begini Coach, kalau tadi seperti dikatakan kolaborasi itu menjadi penting ya. Tetapi bagaimana itu bisa menjawab dari sisi daya saing, terutama di pasar global. Nah, bagaimana membaca atau pelaku-pelaku UMKM itu mampu untuk membaca tren ke situ, Coach? Ya, jadi dengan dijelaskan gitu ya, dengan dijelaskan tentang ide desain, bahwa ini ada sejarahnya, ada artinya, sehingga pelanggan-pelanggan internasional ini jadi melihat, oh ini beda dengan yang saya pikir ini cuma sekedar baju, tapi ini ada budaya. Ada sebuah pesan yang mau disampaikan dari corak. Bahkan ada orang yang diteliti ternyata corak batiknya cocoknya dengan batik jenis ini. Bajunya, desainnya cocok dengan batik model ini. Nah, itu menjadi sesuatu ketertarikan, dan kalau saya bilang daya saing akhirnya mereka bisa mendapatkan pelanggan yang sangat niche untuk masing-masing produk yang mereka buat. Contohnya kemarin pada saat Inacraft 2024 yang baru selesai berapa minggu yang lalu, itu pengunjungnya luar biasa. Dan masing-masing brand itu punya pelanggan, ya, loyal pelanggan yang berbeda-beda. Bahkan itu isinya ibu-ibu yang menggemari fashion, menggemari batik, bahkan bukan camua batik. Oh, itu ramai sekali. Dan saya bisa melihat bahwa mereka punya pelanggan masing-masing dan mereka punya omset yang luar biasa dari setiap stand, setiap produk yang berpameran di Inacraft tersebut, Bang Rudi. Ada fashion, ada craft, ya, bahkan ada kuliner juga, ya. Itu luar biasa. Mbak Nuri, boleh tahu nggak sekarang skala usahanya seperti apa nih, Mbak?
eh, skala usahanya, maksudnya yang seperti apa ya Kak ya? Yang sedang Atau dijalani sekarang skalanya itu oh ya, udah seperti apa, berapa Produknya, iya, jumlahnya, betul, eh, produksinya berapa, pelanggannya. pelanggannya gimana nih Mbak? oh, ya, eh, jadi gini ya, untuk melihat perkembangan yang kita lakukan dari tahun lalu sampai 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 tahun ini ya, itu memang sekarang timnya sudah bertambah itu, mulai dari tim produksi, kemudian bertambahnya itu membuat kita memacu, peningkatan kapasitas produksi juga meningkat, kemudian untuk customer-nya juga database kami juga sekarang bertambah bertambah baru, tapi tetap kita mempertahankan customer yang dulu-dulu tetap kita jaga gitu. Oh, Jadi oke. ya, walaupun kita sudah punya customer baru yang lama-lama, tetap kita terus kita kasih informasi, kita Ya. kasih apapun yang ada yang terbaru dari Marindo, kita kasih kasih info-info gitu. Jadi Hmm, itu update terus membuat ya. tambah ya, untuk keep kontak dengan kami terus. Ya, kan sudah mendunia nih Itu Mbak. salah satunya. Oke, kan produknya Jadi sudah mendunia nih. Respon dari pasar internasional terhadap karya ataupun produk batik Marengo gimana nih selama ini? ya, ya ini sebenarnya untuk target pasarnya memang memang kalau untuk batik warna alam itu ternyata tidak hanya lokal sendiri ya yang menyukai, dan terbukti kemarin waktu pameran Inacraft juga yang berkunjung di tempat kami itu mulai dari berbagai negara itu, saya kenalan, Mhm, kemudian mhm. juga berinteraksi. Nah itu luar biasa antusiasnya dari berbagai negara, dan salah satunya untuk mulai dari tahun ini sama tahun kemarin itu kita sudah rutin untuk mengirimkan produk-produk ke Singapura, salah satunya Singapura sama Jepang. Wah, ya, Itu yang baru intens rutin ya berarti. ya. Kita masih terus untuk semangat untuk menambah ini market lagi di bagian belahan dunia lagi ya. Mantap. Gitu. Tadi kan Coach Getty sempat menyinggung kolaborasi nih Mbak Nuri. Nah, sejauh ini Iya. gimana kolaborasi yang dilakukan oleh Batik Marengo? Apakah dengan produk lokal juga atau bahkan sekarang sudah menjajaki kolaborasi dengan produk-produk luar? Gimana Mbak? Oh iya, kalau untuk kolaborasi sendiri baru hari ini kita itu memang mau kolaborasi dengan produk lokal yang ada di Jakarta yang Mhm. sekarang masih dalam proses ini, Bang, masih proses eksekusi nih, mau keluarnya waktu Inacraft, insya Allah. Nah itu baru mulai ini sih untuk kolaborasi dengan produk lokal, baru memulai ini sih. Ya, Ya, ya. Baik. ya, Coach, Ya, kan dikatakan tadi sebenarnya privilege yang kita miliki adalah potensi dari sumber daya alam yang cukup tinggi, Coach ya, ya, yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Tetapi kan mungkin tidak semua orang memiliki kemampuan untuk dapat mengolah itu semua. Nah, gimana sih Coach melihat peran dari komunitas atau mentor seperti Coach Get ini hadir di antara mereka untuk betul-betul bisa memberikan semangat atau jalan keluarnya nih Coach? Jadi para UKM ini dengan saat ini banyak program-program yang dilakukan oleh kementerian, oleh korporasi, bahkan Dekratnas ini saat ini sangat aktif dalam melakukan kegiatan. Mereka sering bertemu nih dalam sebuah forum, sebuah training bersama, sehingga mereka saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman, bahkan mereka membuat strategi untuk melakukan fashion show bersama atau pameran, atau bahkan berpartner dalam menciptakan sebuah galeri yang menjual produk-produk mereka secara swakelola antar mereka. Nah ini yang menarik Bang Rudi. Jadi kalau dibilang mereka bagaimana upayanya, karena sekarang ini sudah muncul komunitas-komunitas yang akhirnya ketemu dalam sebuah forum, terus belajar bersama, akhirnya mereka menciptakan produk-produk yang dilakukan bersama, sehingga ini bisa membantu produk yang sudah sukses luar biasa akan mengangkat teman-teman UKM yang mungkin masih di bawah atau menengah, punya potensi luar biasa, jadi ikut terangkat. Ini yang luar biasa. Dan
pasar dunia ya, setiap ada pameran Inacraft, setiap ada pameran produk-produk seni Indonesia tuh sudah mulai banyak berdatangan. Apalagi kemarin trade ekspor Indonesia itu membukukan waduh miliaran dolar itu transaksinya. Wah, artinya event-event seperti itu akan ter-highlight ya Coach ya, dengan baik ya di situ ya. Benar, benar. Nah, kalau kita ambil contoh dari yang dilakukan oleh Mbak Nuri selama ini, apakah penggunaan bahan-bahan alami yang memang menjadi potensial sumber daya alam kita, apakah ini bisa dikatakan sebagai citra baik yang berkelanjutan untuk perkembangan UMKM kita, terutama bagi pelaku yang menjalaninya, Coach? Iya, benar sekali, karena dengan produk yang menggunakan bahan alam dan itu ramah lingkungan, itu saat ini sangat disukai oleh pasar luar. Apalagi orang-orang dari luar negeri ini sekarang ingin menuntut bahwa semua produk yang dia pakai itu ramah lingkungan, tidak mencemari, bahkan bahan plastik itu sudah mulai dikurangi dan dibuat bahan-bahan alternatif pengganti. Karena boleh diketahui bahwa banyak pewarna tekstil ini tidak ramah lingkungan. Tapi di sini khususnya UKM atau fashion lokal kita ternyata banyak juga yang menggunakan pewarna alami ini. Dan itu eco-friendly. Udah dengan eco-friendly, dengan yang kita kenal sekarang eco-print dari warna daun, cetakan, hiasan daun, itu luar biasa menurut saya. Dan ini memang menjadi kampanye global kan Coach ya? Dan ini betul-betul seharusnya bisa ditangkap menjadi sebuah produk yang memang bisa diterima oleh negara ataupun dunia internasional. Ya. Coach Getty dan juga Mbak Nuri, izin dulu break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi obrolannya malam hari ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog Xbiz malam hari ini bersama dengan Coach Margetti Herwin dan narasumber kami, founder and designer Marengo Natural Dyes Batik, Mbak Nuri Ningsi Hidayati. Mbak Nuri, terima kasih Mbak masih bareng dengan kita Mbak malam ini. Ya. Sudah banyak Mbak yang diceritain, tetapi ingin tahu juga Mbak, sekarang melibatkan berapa orang di dalam usaha batik Marengo ini Mbak? Mungkin bisa diceritakan dari perjalanan tahun 2015 sampai dengan sekarang, artinya produksi meningkat, permintaan meningkat, semakin dikenal, tentu kan jumlah dari SDM yang terlibat di dalamnya pun juga akan bertambah. Seperti apa ini Mbak? Ya, jadi memang dari tahun 2015 itu awalnya segala sesuatunya saya kerjakan sendiri ya, mulai dari proses mendesain, kemudian pewarnaan. Nah, seiringnya berjalannya waktu itu sekarang kan kami yang ada di workshop utama yang di Yogyakarta itu ada 5 orang. Nah, itu ada adminnya juga, dan kemudian untuk yang di bawah naungan Marengo sendiri untuk proses pembatikan, kemudian proses kita juga punya namanya Trite. Nah, itu proses yang inovasi dari kami itu ada 15 orang. Kemudian kita juga kerjasama juga untuk dari kelompok yang kita bina. Jadi totalnya ada sekitar berapa tuh? 20-an. 20-an sekarang? Itu yang benar-benar ini ya di naungan Marengo yang memang kerjanya khusus untuk membuat ini batik sama tritik di tempat kami. Oke. Dan sejauh ini apakah sudah ada artinya melibatkan teknologi Mbak untuk mungkin meningkatkan sisi produksinya sendiri? Gimana nih untuk menjawab permintaan pasar lah? Untuk teknologi sendiri itu kami memakai teknologi dalam proses ini. Kalau batik itu ada cap kombinasi batik, kayak gitu sih Bang. Ya, untuk teknologi pemasarannya mungkin ya Bang ya. Kalau pemasaran berarti teknologi informasi digital mungkin ya? Iya, atau gimana? Kita awalnya kan memang sebelum pandemi itu kita offline kan, jadi belum mengerti tuh untuk langsung ke dunia online, jualan lewat online. Karena setahu kami customer tuh pengennya
memegang langsung gitu. Nah, tapi setelah pandemi itu kita itu nggak bisa kemana-mana, akses tertutup, kemudian orang-orang yang datang ke tempat kami sudah benar-benar ditutup, tidak bisa kemana-mana. Nah, akhirnya gimana lagi, kita harus membuat studio yang biasanya digunakan untuk menggambar itu kita rubah sedikit untuk pemotretan produk dan kita jualannya lewat online. Nah, dari situ malah masuklah ini Bang, kita mulai mempercantik Instagram kami, kemudian mempunyai website yang aktif sehingga orang-orang tahunya juga lewat website juga ada. Tapi untuk sama WhatsApp Business, nah itu sampai sekarang kita masih menggunakan 3 itu. Oke. Untuk teknologi pemasarannya gitu. Instagramnya apa nih Mbak? Kalau boleh tahu mungkin bisa lebih. Ya, Instagramnya Marengo Batik. Marengo Warna Alam Indonesia, ya. Marengo Batik itu pasti mengarah ke Instagramnya Mbak Nuri ini ya, produknya ya. Ya, mungkin kan ada pendengar Pro 3 yang ingin spill mengetahui dari karya-karya ataupun produk-produk dari batik yang menggunakan pewarna alami. Ya, Coach, melihat bagaimana perkembangan usaha yang dijalani Mbak Nuri tadi sejak 2015 sampai dengan sekarang sudah melibatkan sekitar 20 pekerja di dalamnya. Menjaga konsistensinya ini bagaimana nih Coach ya? Karena 2015 sampai 2024 kan bukan waktu yang cukup lama untuk seperti yang dijalankan Mbak Nuri nih Coach. Oke. Kayaknya yang jawab bisa Mbak Nuri. Mbak Nuri boleh ceritain tahun 2023 karyawannya berapa? 2024 dalam setahun ini karyawannya berapa? Dan berapa next tahun 2025 targetnya apa Mbak Nuri? Iya, jadi yang 5 orang tuh memang khusus intens di tenaga karyawan ya. Untuk yang 15 itu jadi kayak borongan gitu loh Coach. Tapi memang tiap hari itu mereka bekerja. Nah, terus nah awalnya tahun lalu aja Coach itu cuma saya berdua Coach untuk menjual sendiri, kemudian pameran, menggambar masih sendiri, pameran juga sendiri kayak gitu. Nah, sekarang sudah alhamdulillah itu sudah ada bagian-bagiannya. Nah, itu juga dipelajari waktu bersama Coach Gesi itu Coach. Memang kita tujuan wirausaha kan memang untuk bermanfaat, tidak hanya untuk sendiri ya Coach ya. Jadi dari situ dengan modalkan keyakinan pasti akan bisa. Nah, terjadilah bisa gitu Coach. Nah, untuk kedepannya saya ingin sekali juga tetap kapasitas juga akan bertambah dan memperluas pasarnya juga Coach. Jadi biar pasarnya lebih luas dan kapasitas kita juga akan tambah lagi Coach. Jadi tidak berhenti di sini, ini merupakan proses ya Coach ya untuk melangkah ke selanjutnya. Coach, bicara tentang perluasan bicara tentang pasar nih Pak, atau perluasan pasar ini cukupkah dengan memanfaatkan media sosial, website, atau memang ada hal lain yang perlu diperhatikan ini Coach? Sebenarnya teman-teman UKM ini setahun itu banyak sekali bazar gitu ya, banyak sekali expo yang mereka ikuti atau fashion show di acara expo tersebut. Jadi ini merupakan saya rasa pasar yang bagus ya, strategi prospecting yang bagus karena ditemukan antara produsen dengan pembeli. Bahkan di situ ada distributor dan buyer yang juga hadir. Jadi ini adalah salah satu strategi yang simple di mana kita membuat taman sehingga kupu-kupunya datang. Dibanding kita cari kupu-kupu setiap waktu dan kita cuma dapat satu tapi usahanya sangat besar. Seperti itu Bang Rudi. Kita terima dulu pendengar ya Coach ya. Ada Pak Agung di Jakarta. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Mas Rudi, Geti dan Mbak narasumber yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agung. Iya, kebetulan saya juga pelaku usaha salah satunya tekstil dan garment ya, tapi udah lama dari zaman Orde Baru sampai saat ini. Luar biasa. Jadi ini begini, di dalam suatu kita mengeluarkan produk, tentu kan misalnya baju. Baju ini kan ada bermacam-macam jenis ya. Ada yang baju kelas untuk pembeli masyarakat kelas bawah, misalnya harganya sekitar 10.000 sampai 30.000. Lalu yang harga kelas menengah 50.000 sampai hampir 100.000, bahkan yang lebih dari 100.000. Itu misalnya contohnya kaos tanpa kerah atau blazer. Jadi
untuk meraih pembeli ini yang berkelas-kelas ini tentu memerlukan cara-cara yang baik, terutama untuk yang barang-barang kualitas ekspor yang 100.000 ke atas hanya untuk kaos saja tanpa kerah. Itu kalau kita sudah melakukan hal yang biasa seperti ikut bazar, ikut menjual lewat showroom atau di marketing keliling atau menyebar brosur, diiklankan di media, ada satu hal lagi yang bisa membuat penjualan meningkat, yaitu apa? Kita harus mencari jaringan pasaran yang seperti hutan rimba. Apa itu? Jaringan pemasaran yang sudah punya outlet banyak. Contohnya kerjasama dengan supermarket. Ya. Karena kalau kita bisa kerjasama dengan supermarket yang punya outlet banyak itu, barang kita bisa cepat laku dalam jumlah yang agak lumayan. Kemungkinan seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Agung. Bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha lainnya untuk memperluas jaringan pasar kita. Tapi jangan dijawab dulu Coach. Yes. Ada pendengar berikutnya Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Silakan Bu Dinda. Bung Rudi, Ya. selamat malam. Selamat malam. Malam Coach. Malam Bu. Malam Bu. Apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Terus narasumbernya ini karena baru klik nih, jadi belum tahu. Mbak Nuri, ya, beliau adalah founder and designer dari Marengo Marengo Batik di Yogyakarta. Ya. Di Yogyakarta. Selamat malam Mbak Nuri. Halo, selamat malam Ibu. Salam kenal. Ya, salam kenal balik buat Mbak Nuri. Tadi udah dengar batik. Siapa sih yang nggak tahu batik? Apalagi kita bangsa Indonesia ya. Begitu ya Coach dan Bung Rudi ya. Nah, pernahkah nih Mbak Nuri? Pernahkah merasa pemasukan ini ya? Pemasukan dalam 1 bulan kok sepertinya makin hari makin terpuruk, dan kalau merasa seperti itu, apa yang harus dilakukan Mbak Nuri? Dan untuk Coach Katy, pertanyaannya kan banyak nih distributor ya untuk ini barang-barang gitu ya Coach. Ya. Itu mereka taruh dulu di tempat kita tuh Coach. Itu baik atau kita lebih baik bayar cash begitu Coach? Baik. Tanggapannya Coach Getty. Iya, terima kasih Bu. Bung Rudi, terima kasih Terima banyak. kasih, Bu. Terima kasih Bu Dinda. Silakan Coach Katy mungkin bisa menanggapi. Ya, tadi Pak siapa yang Pak Agung. Pak Agung. Pak Agung berhubungan dengan distributor yang banyak itu sangat penting. Tetapi ada keuntungan dan kerugiannya juga. Berikutnya juga terhadap pasar yang besar. Pasar besar, distribusi besar, supermarket besar. Mereka bayarnya mundur 3 bulan, pada kenyataannya uang yang kita dapat 6 bulan. UKM nggak bisa seperti itu. Mereka sudah rontok duluan dalam hal permodalan. Jadi kalau kita melihat bahwa diketahui orang banyak itu menguntungkan, lewat distributor besar itu menguntungkan, tapi kalau sudah masuk pengalamannya klien-klien saya banyak yang akhirnya gulung tikar karena modalnya kurang. Setiap dia dapat tambahan distribusi lagi atau pasar besar lagi, mereka perlu modal besar lagi untuk memproduksi, tapi sebenarnya barang mereka itu konsinyasi, tidak dibeli putus. Dengan konsinyasi ini UKM bilang masalahnya adalah permodalan kurang. Ya. Ternyata itu menjadi benang kusut yang akhirnya banyak UKM bangkrut. Saya bilang UKM nggak bisa melihat pasar seperti itu sebagai target utamanya mereka. Mereka harus dapat uang di depan agar mereka bisa berproduksi. Dan ternyata klien-klien yang saya dampingi ini, mereka dibayar di depan semua, nggak ada yang utang. Mereka ekspor ke luar negeri pun mereka berani bilang, Pak, kita UKM, kita modalnya terbatas, tolong bayar DP-nya minimum 50% atau dilunasi, kita segera kerjakan. Bisa ternyata. Jadi itu yang saya bilang, kenapa takut, kenapa ini? Karena kita terpikir bahwa yang namanya bisnis itu harus begini secara standar. Dan ini terbukti banyak saat ini binaan-binaan saya yang tidak perlu modal lagi sebenarnya. Karena perputaran uangnya betul-betul. Iya, karena perputarannya udah bagus dan termasuk kuliner yang saya dampingi. Ya. Mereka masuk ke minimarket yang secara umum kita tahu mereka bayar di belakang, ternyata bisa bayar di depan karena produknya berkualitas. Seperti itu. Kalau dari Bu Dinda tadi, ketika terpuruk apa yang harus dilakukan? Makanya pada saat saya mendampingi klien-klien binaan saya, ya saya tidak fokus kepada strategi dulu. Fokus kepada internal dulu, produknya yang bagus, produknya yang berkualitas, produknya itu bisa dijelaskan apa keunikannya, apa keunggulannya, ya visi misi bisnis seperti apa, itu internal dulu yang dikuatin, fondasinya kuat. Dan alhamdulillah setelah mereka punya fondasi yang kuat, omset mereka terus meningkat.
Bahkan sampai sekarang dalam 1 tahun lalu saya dampingi, semua binaan yang ikuti proses sistem yang saya share, mereka tumbuh. Dan ini udah edisi ke-28, jadi kalau mengikuti proses ini 28 episode di mana setiap episodenya itu adalah binaan saya yang saya undang, yang telah sukses bertumbuh dan bisa dilihat rekamannya di YouTube RRI Pro 3 atau di YouTube saya cuplikannya. Ya. Ini Mbak Nuri terputus, kita masih coba lagi untuk Oke, masih tersambung. Ya, baik sudah. Ya, Mbak Nuri mungkin ada pesan bagi teman-teman pelaku kayak UMKM yang mungkin bisa dijadikan sebagai suatu pegangan untuk menjalankan usahanya, terutama yang mungkin sejenis dengan yang dilakukan oleh Mbak Nuri. Silakan, Mbak. Ya, maaf terpotong ya. Ya, silakan Mbak Nuri. Ya, jadi apa Bang? Ya, mungkin ada pesan bagi teman-teman. Pesan teman-teman pelaku UMKM, apa yang harus dilakukan, memulainya, tidak putus asa. Ya, mungkin mereka akan melihat tidak bisa melihat secara instan, tetapi prosesnya bagaimana yang bisa sebagai masukan ini, Mbak. Ya, kalau berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui, jadi ketika kita merasakan dalam suatu usaha itu pasti ada rasa pernah mau menyerah waktu itu, tahun lalu itu pengen kok segini-gini aja gitu, kok omsetnya segini aja dan kurang nggak berkembang gitu. Nah akhirnya ada coach Katy dan kawan-kawan itu tuh benar-benar membuat kita tambah semangat. Jadi salah satunya itu kita terus untuk berani menggali ilmu baru dan tidak pernah puas dengan ilmu yang sudah didapatkan. Sebagai owner bisnis itu memang kita harus benar-benar punya daya saing yang tinggi maupun untuk ide inspirasi juga harus terus dilakukan gitu. Jadi jangan pernah merasa puas lah dengan apa yang didapat sekarang. Sebagai penutup, Coach. Sebagai penutup, jadi bagaimana? Ini mungkin juga sekaligus pelatihan atau pendampingan yang tepat untuk dapat meningkatkan usaha. Iya, mungkin dari jadi juga. Silakan. Kalau Anda mau melakukan usaha, jangan jadi mental pedagang, yang penting laku. Bermentallah sebagai entrepreneur yang membangun usahanya dengan terus memperbaiki kualitas, memperbaiki sistem, memperbaiki struktur kerja, selalu punya data untuk mengukur prospek berapa, penjualan berapa, rata-rata penjualan per transaksi berapa, sehingga Anda bisa meningkatkan profit. Jadi teman-teman yang mendengar program ini, silakan nanti lihat di website saya coachmarkety.com atau YouTube saya Markety Herwin. Saya banyak sharing sesuatu hal yang membuat Anda memperkuat internal di usaha Anda. Bukan hanya Anda mencari produk yang bisa dijual, ya, menjual dengan harga yang bersaing, itu membuat Anda akhirnya pelan-pelan menjadi susah bisnisnya, sehingga Anda tidak bisa berkembang karena untungnya sedikit dan Anda merasa kok usaha sia-sia aja. Jadi ayo bangun bisnis dengan kualitas, dengan fondasi bisnis yang kuat sehingga bisa Anda tumbuh berkembang terus untuk mencapai visi misi usaha Anda. Ya. Terima kasih Coach Katy, terima kasih Mbak Nuri sudah berbincang dalam Dialog Xbiz di malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Sukses untuk Batik Maringgonya, Mbak Nuri. Terima kasih Mbak Nuri. Amin. Terima kasih Coach. Terima kasih Mbak. Demikian tadi kami telah tuntaskan Dialog Xbiz malam hari ini dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi dalam dialog kami malam hari ini. Coach Katy, makasih Coach. Terima kasih. Kita ketemu lagi Selasa depan Coach ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.